أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كيف حالكم؟ رمضان كريم. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Sepertinya semakin menengah puasa semakin kuat ya. Nah, sekalian ya. Semakin semangat dan semakin bergairah. Bukan semakin lemas ya, bukan semakin loyo, tapi semakin semangat. Jadi puasa ini adalah pendidikan dan merupakan pelajaran dan pendidikan, pelatihan yang diberikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk menjalani sebulan penuh berpuasa, sehingga tentunya nanti diharapkan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bisa menjadi manusia yang betul-betul manusia. Karena manusia itu terkadang bisa berubah menjadi bukan manusia. Bahkan disifati dalam Al-Quran, saking bandelnya manusia itu disifati balhum kal an'am balhum adall kal an'am balhum adall. Jadi ada sifat yang diberikan di dalam Al-Quran, manusia itu bisa menjadi seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang ya. Jadi manusia hakikatnya wujudnya manusia, tapi nilainya itu binatang, bahkan lebih parah, bahkan lebih hancur atau lebih buruk daripada binatang. Binatang itu hidupnya makan, minum, tidur, ya, tidak ada nilai-nilainya, tapi terkadang masih membawa manfaat. Telur, ada ayam, ada telurnya, gitu. Kambing masih ngasih daging, masih ngasih susu, sapi masih ngasih susu, ngasih daging untuk makhluk lain, untuk manusia. Tawon bisa keluar madunya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, manusia terkadang disifati oleh Allah di Al-Quran itu lebih buruk dari hewan, seperti hewan, bahkan lebih buruk dari hewan. Artinya kita diajak untuk terus ya, di dalam agama Islam itu untuk benar-benar menjadi manusia, beribadah, melakukan hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih bermanfaat, lebih bermanfaat bagi orang lain. Yang baik anak-anak sekalian, semoga semuanya sehat, puasanya kuat, dan tidak ada yang batal. Sudah ada yang batal belum? Jangan sampai ini puasa wajib ini, jangan dibuat mainan. Jangan dibuat, sudah bukan latihan lagi, karena ini sudah perang, artinya sudah berkompetisi. Kalau niatnya tidak betul ya kacau. Apalagi yang sudah balik angkat tangan coba, yang sudah balik angkat tangan.
Yang merasa sudah balik. Gevan belum balik, gak percaya saya. Gevan belum balik. Gevan sudah umur berapa Gevan? Belum balik juga kamu? Sudah. Nah, yang sudah balik ini wajib hukumnya, nggak boleh macam-macam. Harus puasa, jangan sampai tidak berpuasa. Yang belum balik tetap sama wajib harus. Ya, karena ini nanti hubungannya dengan bapak kamu sama ibu kamu yang belum balik. Ya. Jangan sampai kemudian nanti ditanya anakmu nggak puasa. Yang belum balik ini tetap harus puasa. Dan hubungannya masih ada hubungan dengan orang tua. Maka mohon bersama-sama untuk ya latihan sambil betul-betul kita melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Baik anak-anakku sekalian, sebenarnya talabah nuwasil wa nastamir fi dirasati al-kitab ayyuhal walad Imam Abi Hamid Al-Ghazali wa qabla dhalika naqra surat Al-Fatihah tawassulan wa bidayatan li hadhihi dirasah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baik, kita lanjutkan di halaman 23 sambil dilihat bukunya halaman 23. Ayyuhal waladu wahai anak, wa ta'alimta min hatainil hikayataini. Qad alimta kamu telah mengetahui kamu telah mengetahui min hataini dari dua al-hikayataini cerita ini. Annaka sesungguhnya kamu la tahtaju tidak membutuhkan ila takthiril ilmi pada banyaknya al-ilmi keilmuan. Wal'an dan sekarang ubayyinu saya akan menjelaskan laka bagimu ma apa yang yajibu wajib ala saliki pada seseorang salik, pada seorang murid sabilil haqqi yang menempuh jalan kebenaran, sabilil haqqi yang menempuh jalan kebenaran. Jadi di sini Imam Ghazali menyebutkan dua cerita kemarin ya. Itu ceritanya siapa? Ceritanya Shibli dan ceritanya Hatim Al-Assam. Masih ingat ceritanya? Jadi ceritanya Shibli, Imam Shibli dan ceritanya siapa namanya? Hatim Al-Assam. Ceritanya Shibli terkait bagaimana dia membantu melayani ustadz-ustadznya, guru-gurunya itu dengan luar biasa dan membaca banyak pelajaran, tapi dia hanya mengambil satu hadis yang mana hadis itu merupakan cakupan dari semua hal dan kemudian diamalkan, ya kan? Kemudian diamalkan. Yang pada intinya hadis itu Shibli di Imam Shibli ya, Syekh Shibli ini mendapat hadis yang berbunyi ikmali dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Yang pada intinya kita diminta untuk berjuang untuk amalan-amalan yang menghasilkan keduniaan. Kita disuruh berjuang seakan-akan kita hidup terus. Dan untuk amalan akhirat seakan-akan kita mati besok. Nah, ini teman-teman.
sampaikan kemarin. Artinya totalitas, jangan setengah-setengah. Nah, sekarang ini kalian betul-betul menjadi santri totalitas untuk belajar. Jangan main-main, jangan berpikir macam-macam, totalitas. Itu kalau mau sukses harus totalitas, harus entek-entekan bahasa Jawanya. Harus apa? Entek-entekan, harus berjuang mati-matian. Ya. Beribadah juga gitu mati-matian. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada yang 8 plus 3, ada yang 20 plus 3. Kenapa kalau pas 20 plus 3 kok loyo kalian rasanya? Saya lihat kok kayaknya berat sekali. Padahal itu hadiah. Nanti kalau tarawih semakin banyak itu semakin luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah tarawih 8, 3, tidak masalah. 23 lebih baik 23. Jadi tinggal dikerjakan. Artinya ibaratnya gini, kalau kamu dapat uang 20.000 sama uang 50.000 suka mana? Coba pilih. Kamu dikasih uang 20.000 sama dikasih uang 50.000 suka mana? Suka? Kamu loh dikasih uang 20.000 sama 50.000 milih mana? Ya 50. Sama ketika terawih, ketika dapat terawih 20 ya senang, jangan malah loyo. Gitu ya. Meskipun nanti ada yang terawih berapa, nggak apa-apa maksud saya. Jadi untuk ibadah itu totalitas, totalitas. Jangan biasanya 8 sama 3 enggak. Kalau imamnya 20 makanya nanti kalau pulang jangan sampai membuat gaduh. Kalau di masyarakatnya sudah 23 sudah 23 jangan dirubah-rubah di masyarakatnya Pak. Jangan sampai mending 83 jangan buat ribut. Wah, begitu juga nanti kalau misalnya di rumahnya itu ada tarawih yang 83, jangan dipaksakan 23 di pondok. Enggak, boleh sama-sama boleh. Artinya kalau di masyarakat nanti kamu pulang ya, tanggal 21 itu kamu pulang tarawih, bisa mau tarawih semua, jangan ada yang enggak tarawih, ya kan? Di masjid, di musola menyesuaikan apa namanya masyarakatnya. Kalau 20 ya 20 plus 3 bikinnya, kalau 8 ya 8 pun kadang ada yang disambung. Nanti saya contohkan, jadi 4-4-3 sambung terus cepat sekali malah, kecuali bacaannya panjang nggak masalah, ada yang seperti itu. Jadi 4 rakaat 2 salam, 8 rakaat 2 salam saja. Jadi dari 4 rakaat itu enggak masalah. Artinya bentuk-bentuk seperti itu banyak. Dan tinggal mengikuti yang sudah ada di masjid. Ikuti imam saja, udah enggak usah berisik, enggak usah buat keributan harus 83 lah, harus 23 lah, harus seperti inilah. Selama tidak melawan syariat atau tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi fikih, tidak masalah. Tapi kalau pas ketemu 23 ya alhamdulillah diikuti terus, jangan kemudian putus semangat ya. Artinya ibaratnya seperti tadi, jadi dikasih uang 20 sama 50 pilih 50, ibaratnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu, harusnya. Jangan ketemu Ustaz Angga terawih 20, Ustaz Najib 20, kayaknya lemes gitu. Udah, lemes kamu. Jangan, semangat. Nanti pulang kamu di mana? Kota Kandis, di Jatimulyo, terawih 20 diikuti ya siswa, diikuti 20. Jangan, kok 8 saja. Ikuti masyarakatnya, ikuti imam di masjidnya. Mereka sudah beristirahat, sudah berusaha, berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya.
Baik, kita lanjutkan tadi cerita bahwasannya Imam Ghazali menekankan sudah ada cerita di atas, yaitu ceritanya Imam Shibli harus totalitas yang paling intinya ya. Untuk urusan dunia totalitas, untuk urusan akhirat totalitas, mati-matian berjuang. Kemudian yang cerita kedua yaitu tentang Hatim Al-Asom, bagaimana terkait delapan urusan yang di yang dilihat dari faedah-faedah yang kemarin kita baca. Maka gurunya, kiainya yang bernama Syafiq berkata, barang siapa yang mengerjakan 8 hal yang kamu sebutkan tadi itu, wahai hakim, nanti dibaca lagi itu ya, maka telah mengerjakan semua amalan-amalan yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ini luar biasa. Artinya apa? Di sini Imam Ghazali memberi konklusi atau memberi intisari bahwasannya seseorang itu tidak harus menguasai seluruh keilmuan, tidak. Tapi harus mengambil intisari yang nantinya dipakai bekal untuk beramal. Oh ini loh yang saya pakai. Oh ini loh pedoman saya ini. Saya harus seperti ini. Saya harus menunaikan hukum Islam itu wajib. Tapi nanti harus ada yang saya dapatkan, saya harus seperti ini. Saya harus bisa begini dan saya harus mengamalkan ini. Itu pada intinya Imam Ghazali memberikan ungkapan ilmu yang bermanfaat itu yang berpengaruh bagi dirinya dalam kesehariannya menjadi pribadi yang lebih soleh untuk dirinya sendiri dan untuk sosial ke masyarakat. Ini yang pada intinya Imam Ghazali ingin sampaikan. Nah, kemudian dijelaskan terkait ilmu-ilmu ini. Bagaimana supaya bisa mendapatkan hal seperti itu? Apa syaratnya? Makanya Imam Ghazali berkata, "Fa'la, maka ketahuilah," diartikan annahu. Halaman 23 tadi ya. Annahu yang bagi lis-salik. Sesungguhnya yang bagi harus atau wajib bagi seorang murid. Salik di sini artinya murid ya. Mempunyai lisaliki, seorang murid mempunyai syaikhun, mempunyai guru, mempunyai ustaz, mempunyai seorang pendidik, mursyid, murabbin yang mendidik. Paham? Yang pertama apa yang bagi seorang murid yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat harus punya apa? Syekh, harus punya guru, mursyid, murabbi yang mendidik. Bedakan mengajar dengan mendidik. Kalau di sekolah-sekolah itu kebanyakan hanya mengajar guru-guru. Di guru, Pak Guru menyampaikan 1 tambah 1, 2, 3 tambah 3, 6. Teori ini seperti ini. Nah, kasih report. Itu mengajar, beda. Antara mengajar dengan mendidik itu beda. Pengajaran dengan pendidikan itu beda, jangan samakan. Nah, di pesantren semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengarkan, semua yang kamu lakukan adalah pendidikan. Adalah apa? Pendidikan. Maka di pesantren ini jelas semuanya pendidikan, semuanya sistem dalam pendidikan yang melatih kita menjadi orang yang terdidik, bukan hanya terpelajar, bukan hanya diajar, tapi dididik. Siapa kemarin yang di pedal? Fahri di pedal, Raihan juga di pedal. Kenapa?
Kenapa dibakar? Itulah pendidikan. Itulah pendidikan. Nah, siapa namanya? Di kota ini tak lupa apa? Devan, pendidikan. Kota itu pendidikan ini. Nanti kalau dapat hukuman dari Ustaz Angga, Ustaz Agus, itu pendidikan, harus jalan. Itulah pendidikan. Nah, di sini Imam Ghazali mengartikan pendidikan adalah liyukhrijal akhlaq as-sayyi'ah minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Jadi pendidikan itu untuk mengeluarkan akhlak-akhlak as-sayyi'ah yang buruk minhu, darinya, dari orang itu, dari murid, bitarbiyatihi, dengan pendidikannya, wa yaj'alu, dan menjadikan makanaha, posisinya, tempatnya, khuluqan hasanah, akhlak yang baik. Kemudian memberikan ungkapan dalam definisi pendidikan, pengertian pendidikan, wa makna tarbiyah yushbihu fi'lul fallah alladhi yaqla'u syawq wa yukhrijun nabatat al-ajnabiyyah min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula rayuhu. Jadi tugas seorang pendidik, syarat menjadi murid untuk mendapat hasil ilmu yang manfaat adalah punya guru yang bisa mendidik, bukan hanya mengajar, tapi apa? Mendidik, mengarahkan. Makanya kamu jangan ngeluh kalau kamu dididik, diarahkan, ditindak kalau salah, disuruh nulis istighfar satu buku, disuruh keliling lapangan, disuruh dipajang, itu pendidikan, jangan ngeluh. Dan itu syarat menjadi orang alim, menjadi orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu harus melewati proses itu. Tidak ada seorang ulama pun yang tidak melewati proses-proses semacam itu. Semuanya melewati proses semacam itu. Melewati proses pendidikan, melewati proses ujian. Gak hanya seperti di sekolah. Datang ke sekolah, guru ngajar, selesai, pulang, nakal, terserah. Pesantren tidak seperti itu. Dididik terus, diarahkan terusnya, ditegaskan kalau ada yang melanggar akan mendapat sanksi. Itulah pendidikan. Itulah pendidikan. Dan itu syarat. Seseorang tidak akan mencapai derajat itu kalau tidak melewati proses ini. Lebih lanjut, Imam Ghazali mengatakan pendidikan itu yushbihu, menyerupai fi'lul fallah, pekerjaan al-fallah, petani. Fallah apa artinya? Petani. Alladzi yaqla'u syawq, yaitu petani yang menghilangkan duri-duri atau kotoran-kotoran. Wa yukhrijun nabatat al-ajnabiyyah, ya, dan menghilangkan tumbuhan-tumbuhan yang liar min baini zar'i, di antara tanaman, liyuhsina, liyahsuna, untuk memperbaiki atau untuk menjadi baik, nabatuhu, ya, tanamannya, wayak mula, dan sempurna, rai'ahu, pertumbuhannya atau pembuahannya. Nah, misalnya yang bapak ibunya tandur di sawitnya, apa namanya, tanam sawit, bekerja di sawit, ini tentu melakukan tarbiyah, melakukan pendidikan, tapi bukan pada anaknya, bukan pada anak, bukan kepada, ibaratnya seperti itu. Jadi di ladang sawit, para petani sawit ini selalu membersihkan kebun sawit. Kalau ada yang benalu-benalu dihilangkan, rumput-rumput, kotoran-kotoran yang ada di samping-samping sawit
itu dihilangkan, diambil, dibersihkan. Supaya apa? Supaya sawitnya bisa tumbuh dengan sempurna, ya kan? Dan bisa berbuah dengan baik. Maka ada pembersihan sawit, ada pemupukan sawit, ibaratnya seperti itu. Nah, inilah pendidikan ibaratnya seperti ini. Kalau kamu nakal ya harus dibersihkan, dibotak, disuruh keliling, ini memang proses. Dan harus siap dengan proses-proses ini terus sampai kalian selesai dalam proses ini. Saya pun melalui proses seperti itu. Ustadz Angga, Ustadz Agus, semuanya melalui proses demikian. Ya, jadi melalui proses itu, maka bersabar dulu. Benar jenuh, benar tidak enak. Ini tidak enak, mana ada mondok enak, mana ada proses kan? Enak ya nanti kalau sudah mendapatkan hasil. Ya, kalau sudah selesai, itu pun belum selesai sebenarnya. Seperti saya ini belum selesai, masih terus diproses. Karena yang kita tuju adalah ridho Allah, surga. Khalidina fiha abadan. Bukan hanya di dunia yang hanya paling mentok 100 tahun, 200 tahun. 100 tahun itu buat apa-apa manusia. 100 tahun itu udah tidak buat apa-apa manusia itu. Coba mbahmu yang umur 80 tahun itu sudah nyungsep, sudah bau tanah, sudah mati. Itu manusia, artinya terbatas sekali kehidupannya. Maka kalau ingin betul-betul hidup yang baik ya, di akhirat, maka harus diproses seperti ini. Dan itu pun bukan hanya untuk kita, artinya untuk masyarakat kita. Kalian ini kader yang akan membawa masyarakat, yang akan membawa orang banyak, gitu ya. Bukan hanya untuk diri kalian, tapi untuk paling tidak untuk keluarga kalian sendiri, anak-anak kalian nantinya, kemudian untuk masyarakat di sekitarnya, yang bisa membawa perubahan, bisa membawa perbaikan. Ya, jadi pada intinya pendidikan ini ya pahit betul. Jangan dianggap enak. Tidak ada enak. Kalau mau mendapatkan sesuatu yang enak, ya kan? Mau dapat hadiah ya harus susah-susah dulu, harus berjuang. Wala budda lis-salik min syai'in yurabbihi wa yushidu ila sabilillahi ta'ala. Dan harus seorang murid itu mempunyai seorang guru, mempunyai seorang pendidik, bukan hanya pengajar ya. Kalau di sekolah banyak pengajar, kalau di pondok ini pendidik dan pengajar. Hanya guru-guru kita harus mendidik dan harus mengajar, bukan hanya mengajar saja, tapi harus mendidik dan mengajar. Mendidik tadi mengarahkan, mengatasi, menangani siswa yang tidak benar, santri yang tidak benar. Itu ditangani, bukan hanya diajar saja, tapi ditangani. Itu mendidik, ya, bukan hanya mengajar, tapi harus ditangani, betul-betul ditangani. Harus betul-betul ditangani. Gitu ya. Ini pendidikan. Diarahkan untuk menuju jalan kepada Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala arsala ilal ibadi rasulan lil irsyadi ila sabili. Itu sebabnya Allah mengirim para utusan, para rasul untuk menunjukkan jalan kepada Allah Ta'ala. Fa'idha irtahala sallallahu alaihi wasallam minat dunia, dan ketika pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia, faqad khallafa al-khulafa'a fi makani, maka para pengganti-penggantinya, khalifahnya berada pada posisinya, hatta yursyidul khalaiq ila Allah Ta'ala, sehingga bisa mengarahkan, bisa membimbing manusia ke jalan Allah Ta'ala.
Artinya kalian di sini diproses itu bukan hanya untuk menjadi orang yang baik, bukan, tapi betul-betul diproses untuk menjadi orang yang bisa nanti mengarahkan manusia. Ya. Kalaupun nanti jadi polisi yang baik, jadi tentara yang baik yang bisa mengajak kawannya sholat, minimal sholat betul, supaya orang itu betul-betul beribadah kepada Allah. Ya. Susah sekarang sudah, mau sholat 5 waktu aja berat, itu ya. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan wasyartu syekh, syarat seorang syekh alladhi yasluh, yang cocok, ayyakuna naiban li Rasulillah, untuk menjadi wakil bagi Rasulullah, ayyakuna aliman, dia harus orang yang berilmu. La anna kulla alimin yasluhullah, dan tidak semua orang yang alim itu bisa menjadi syekh. Paham maksudnya? Tidak semua orang yang pintar itu bisa menjadi guru, bisa menjadi ulama. Banyak orang pintar tapi tidak bisa menjadi guru, tidak bisa menjadi pembimbing, tidak bisa menjadi murabbi. Nah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan wa inni ubayyinu laka ba'du alamati, dan sesungguhnya saya akan menerangkan sebagian daripada tanda-tanda seorang guru itu, seorang pembimbing itu, murabbi itu, ala sabilil ijmal, pada secara global atau secara umum, ala sabilil ijmal, secara umum. Hatta sehingga layak da'iyah tidak mengaku-ngaku kullu ahadin, setiap orang, annahu mursyidun, sesungguhnya dia adalah seorang mursyid, sesungguhnya dia adalah seorang pembimbing atau guru yang bisa mengarahkan. Maka hati-hati, karena banyak di zaman sekarang ini mengaku dia mursyid, mengaku dia guru, mengaku dia kiai, tapi tidak mendapatkan syarat-syarat yang diberikan oleh Imam Ghazali. Apa saja syarat-syaratnya sebagai seorang guru? Fanaqulu, maka kita mengatakan, Imam Ghazali berkata, kita mengatakan atau menganggap seorang guru itu huwa, seorang mursyid itu huwa, dia adalah man yu'ridu, yang tidak tergila-gila atau tidak begitu mencintai an-hubbid dunya, pada keduniaan. Artinya tidak tergila-gila pada dunia. Wa hubbil jah, dan tidak tergila-gila pada jabatan. Jadi nggak gila harta, nggak gila hormat. Kalau ada orang gila harta, gila hormat, maka tidak cocok untuk dijadikan syekh, tidak cocok untuk dijadikan murabbi. Wa kana qad taba'a, dan dia telah belajar li syakhsin, pada seseorang basir yang mempunyai mata batin, basir yatasalsal, yang berurutan atau yang bersambung, mutaba'atuhu, runtutannya atau urutannya, sanad ijazahnya itu ila sayyidil mursalin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, ya, penggurunya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muhsinan, dan guru itu, mursyid itu muhsinan, adalah orang yang muhsin, artinya orang yang selalu berbuat baik, berkata baik, bertingkah laku baik, bertindak tanduk baik, menjadi contoh muhsin. Riyadhatan nafsihi, yang selalu melatih dirinya,
min qillatil akli, dari sedikitnya makan puasa, wal qauli, dan bicara, wan naumi, dan tidur, wa kasratis sholati, dan memperbanyak sholat, was shadaqati, dan sedekah, was shaumi, dan puasa. Wa kana, dan guru itu, mursyid itu, bimutaba'ati syekh, dengan mengikuti seorang Syekh Al-Basir. Al-Basir yang mempunyai mata batin yang tajam, ja'ilan, menjadikan mahasinal akhlak, akhlak-akhlak yang baik, lahu, baginya, sirotan, sebagai attitude, bahasa ini bahasa kerennya, sebagai perangai. Sirotan itu sebagai perangai atau sebagai perilaku, akhlak-akhlak yang baik sebagai perilakunya. Kasobri, seperti sabar, wasyukri, dan seperti syukur, wattawakuli, dan seperti tawakal, wal yakini, dan seperti yakin, wassakhawati, dan seperti dermawan, wal qanaati, dan qanaah. Apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Wa tuma'ninatin nafs, dan tenang, jiwanya tenang. Wal hilmi, dan penyantun. Penyantun hampir sama dengan sabar, sopan, santun. Hil lebih pada artinya santun, penyantun. Wa tawadhu'i, dan rendah diri atau rendah hati, rendah hati, tidak sombong. Wal ilmi, dan keilmuan, berilmu. Wasidqi, dan jujur. Wal haya'i, dan malu. Wal wafa'i, menepati janji. Wal waqari, dan tenang, tidak banyak ulah. Waqar itu tidak berulah. Wasukun, dan tenang, wa ta'ani, dan berhati-hati, wa amtariha, dan lain-lainnya. Maka susah jadi guru, jadi ustadz, ini tidak mudah. Karena harus mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Kita cari guru pun harus mencari sifat-sifat yang seperti ini. Fahuwa idzan, maka guru yang seperti itu idzan adalah nurun, merupakan cahaya, min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya-cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu, yang cocok atau yang bisa, al-ibtida'u, dijadikan contoh, bihi, dengannya. Lakinna, akan tetapi, wujudan, eksistensi atau wujud daripada mithlihi, guru yang seperti ini, nadiron, sangatlah jarang, ya, sangatlah jarang. Artinya apa? Yang ada di pondok ini, ya, semoga bisa bersifat-sifat seperti ini. Meskipun tentunya masih berlatih juga sama saya sendiri, Ustadz Anto, Ustadz Agus Salim, Ustadz Angga. Meskipun belum sempurna sesempurna ini, kita sama-sama berlatih untuk apa namanya, menjadi orang-orang yang baik, ya. Sabar, bersyukur, tawakal, yakin, dermawan, ya kan, menerima. Imam Ghazali menyatakan orang yang seperti ini jarang dan tidak bisa ditemukan.
Idealnya guru memang seperti itu, gitu, paham maksudnya? Idealnya guru itu harus seperti itu. Tapi kata Imam Ghazali, nadirun itu zaman dulu, apalagi sekarang susah sekali nyari orang seperti itu. 1001 nadirun, bahkan diibaratkan Imam Ghazali mengatakan a'azzu minal kibritil ahmar, lebih susah nyarinya daripada nyari berlian permata, daripada nyari orang yang seperti ini. Paham? Jadi lebih susah nyari orang seperti ini daripada nyari berlian. Kalau berlian masih bisa dibeli, tapi orang-orang seperti ini tidak bisa. Wa man sa'adathu sa'adah, dan barang siapa yang mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan, fawajada syaikhan, dan menemukan seorang guru kama dzakarnahu sebagaimana kita temukan, wa qabilahu syaikh, dan diterima oleh syekh tersebut, fayanbaghi, maka seharusnya seorang murid ayyahtarimahu, untuk menghormatinya, untuk takzim kepadanya, zahiran wa batinan, lahir batin, zahiran wa batinan, lahir batin. Banyak anak yang kadang zahirnya saja takzim, mumpu apa, tapi batinnya ngeluh, batinnya ngerasani, batinnya ngatakan buruk, nggak batinan. Seorang murid harus betul-betul takdim kepada gurunya, zahiran wa batinan. Jangan hanya zahir saja. Amma ihtiramud zahir, adapun menghormati secara zahir, fahuwa, yaitu alla yujadilahu, tidak membantahnya. Siapa yang masih berani bantah gurunya di sini? Keterlaluan sekali. Kamu sudah dididik, diarahkan, berani bantah, itu kacau. Murid yang kacau, santri yang kacau, dipertanyakan pesantrennya. Jangan ada yang membantah. Allah yujadilah wala yastaghila bil ihtijaji ma'ahu, tidak melawan dengan dalih-dalih atau dengan alasan-alasan ma'ahu kepadanya, fi kulli mas'alatin, dalam setiap masalah, wa in alima khata'ahu, walaupun kamu tahu guru itu salah. Misalnya Ustaz Angga berbuat salah, tapi tidak, maksudnya salah yang bisa diwajari lah. Kemudian malah menyalahkan kamu, maka murid harus diam, tidak boleh. Walaupun tahu gurunya salah, ya, kalau bisa diomongi dengan halus, dengan lembut, ya, dengan lemah lembut. Kalau tidak, ya sudah, artinya harus manut gurunya, ya, selama tidak menyalahi aturan syariat yang primer, yang prinsip, gitu ya. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan wa in alima khata', jangan bantah, jangan berdalih. Paham maksudnya? Jangan berdalih. Wala yulqi baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'is shalah. Nah, di sini termasuk apa namanya? Tidak menghamparkan sajadah di hadapannya kecuali waktu sholat. Artinya tidak sembarangan gitu bersikap kepada gurunya, gitu. Harus sopan, harus tahu diri, tahu posisi dan tahu kondisi. Wa idza faragha minas sholati yarfa'uha, dan ketika selesai sholat maka diangkat sajadahnya. Wala yuksiruna nawafil sholat bihadratihi, tidak memperbanyak sholat sunnah bihadratihi, di hadapannya. Ini ada maksudnya ya, jangan diartikan mentah-mentah. Jangan diartikan mentah-mentah. Ada maksudnya ini. Kalau yang diterjemahkan ini memang masih mentah, harus ada penjelasannya. Wa ya'mala ma ya'muruhu, dan mengerjakan ma ya'muruhu, apa yang diperintahkannya oleh syekh, oleh guru, minal amal, dari suatu pekerjaan, bi qadri wus'ihi,
semampunya, sekuatnya. Kalau bisa dikerjakan, kalau mampu dikerjakan. Kalau tidak bisa ya mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Saya tidak bisa, saya tidak kuat, saya ada urusan ini, saya seperti itu. Nah, ini dari ihtiram secara zahir. Ya, maka harus dengan betul-betul menghormati guru itu secara lahir seperti ini tadi, ya kan? Tidak bersikap seenaknya, tidak berani membantah kepada guru. Wa amma ihtiramul batin, dan adapun penghormatan secara batin, secara batiniah, di dalam hati ya, di dalam benak. Fahuwa, maka itu adalah annakulla, maka sesungguhnya setiap mayasma'u, apa yang didengarkan, minasyaikhi, dari seorang syekh, dari seorang guru, wayakbalu minhu, dan diterima minhu darinya fil zahir, secara lahir atau secara zahir, la yunkiruhu, tidak diingkarinya fil batin, di dalam batin, la fi'lan wala qawlan, tidak berupa tindakan dan tidak berupa ucapan. Li'alla, supaya tidak yaktasima, mempunyai sifat bin nifaq, yaitu sifat munafik. Wa in lam yastati, maka jika tidak bisa, yatruk suhbatahu, tidak bisa meninggalkan menemani atau menjadi muridnya, ila ayyuwafiqo, sehingga menyesuaikan batinuhu, batinnya, zahiruhu, lahirnya atau fisiknya. Wa ayyahtariza an mujalasati sahibi su', wa ayyahtariza, dan hendaknya menghindari, menjauhi, menjaga diri, an mujalasati, dari berteman, sahibi su', teman yang buruk, teman yang nakal. Liyak surah wilayah syaitan, untuk menghambat atau untuk memblokir wilayah syaitan, penguasaan syaitan, al-ins wal jin, setan manusia dan setan jin, min sahni qalbihi, dari lubuk hatinya, fayusaffa, maka dibersihkan, disucikan, min lausi, dari kotoran atau dari virus syaitanah, setan, sifat setannya. Wa ala kulli hal, dan adapun setiap halnya, di setiap kondisinya, pada setiap kondisinya, ayyahtarul faqra, hendaknya memilih al-faqr alal ghina, yang miskin daripada yang kaya. Ada yang istilahnya melebihkan teman, artinya teman itu jangan nyari orang kaya, tapi carilah yang miskin. Tapi yang seperti ini dalam tasawuf ada perbedaan pendapat. Cari teman yang kaya atau cari teman yang miskin, gitu kan. Ada yang berpendapat lebih baik cari teman yang miskin. Ada yang berpendapat lebih baik cari teman yang kaya. Tapi di sini Imam Ghazali menguatkan, jadi cari teman itu yang miskin, yang fakir. Meskipun pada dasarnya kaya itu nanti bisa membantu kita, gitu kan. Tapi lebih aman berteman dengan orang fakir, karena kalau berteman orang kaya kadang banyak dengki, banyak iri, gitu kan. Itu ini pilihan dari Imam Ghazali. Summa i'lam anna tasawuf, kemudian ketahuilah anna tasawuf, sesungguhnya tasawuf lahu khoslatani, mempunyai dua ciri. Jadi tasawuf itu punya dua ciri yang penting, khoslatani. Yang pertama al istiqomah, yaitu
Istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah ini apa namanya, tetap gitu ya. Tidak ngalor tidak ngidul, tidak ngalor tidak ngidul. Jadi istiqomah ini kondisi stabil, dicaci tidak marah, dipuji tidak senang. Ada orang istiqomah, tidak istiqomah, jadi dicaci, kamu sholat terus, semalam tadi tidak sholat jamaah, itu tidak istiqomah namanya. Kemudian, kamu hebat ya sholat terus jamaah terus sombong, menyombongkan diri sehingga menjadikan hilang istiqomah, sia-sia istiqomah. Itu istiqomah stabil. Istiqomah itu adalah orang yang stabil dalam menjalani suatu ibadah dalam suatu amalan. Kalau kiai kita, Kiai Zainul Arifin mengatakan ciri dari istiqomah itu 5 tahun. Maka kalau kamu mau istiqomah di pondok harus 5 tahun. Harus 5 tahun. Tak nanggung 6 tahun kalian yang CS ini berarti harus 6 tahun sampai kalian sampai selesai. Itu baru istiqomah. Wasukun anil khalq. Sukun anil khalq ini tenang, tidak banyak permintaan bagi manusia dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Itu sukun anil khalq. Faman istaqama wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahu bil hilmi fahuwa sufi. Barang siapa yang bisa istiqomah dan bisa berbuat baik kepada manusia dan bergaul dengan sopan dan santun, maka dialah orang yang disebut sufi. Disebut apa? Sufi. Apa sufi itu? Dialah tokoh sufi yang terkenal. Jadi, kalau ada orang yang tidak istiqomah, ya, walaupun dia berbuat baik, dia belum bisa disebut sufi. Sebaliknya kalau ada yang istiqomah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ini bagus, tapi tidak baik, juga tidak bisa disebut sufi. Itu namanya sufi, suka film, suka apa? Suka film, bukan sufi atau ahli tasawuf, bukan lagi sufi, suka film. Itu namanya sufi. Kalau sufi betul-betul ahli tasawuf yang betul-betul, dia harusnya istiqomah, ibadah tidak tertinggal, ibadah sunnah ditunaikan dengan betul-betul istiqomah, dicaci tidak marah, dipuji tidak sombong, ya kan? Dan berbuat baik kepada semua manusia dengan sopan dan santun dan dengan baik, maka orang itu bisa disebut seorang sufi. Nah itu benar, tidak semua orang bisa menjadi sufi. Tidak semua orang bisa mencapai derajat kesufian, itu tidak bisa. Wal istiqomah, dan ada beristiqomah itu dia mampu menggadaikan hadza nafsihi, untuk keuntungan dirinya, li nafsihi, bagi dirinya sendiri. Nah ini pengertian istiqomah dari siapa namanya? Imam Ghazali. Orang yang bisa menekan kesenangan pribadinya, ya, untuk dirinya sendiri dalam segala urusan. Ya, kalau malam itu enaknya tidur, tapi dia menekan keinginan tidur itu dengan sholat malam. Itu istiqomah dalam setiap urusan. Itu berat.
tetapi luar biasa janji Allah. Ini ayat yang sering saya baca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang percaya dengan rukun iman yang 6 bahwasanya Allah adalah Tuhannya, dengan kepercayaan yang sudah ada di rukun yang iman, kemudian mengamalkan rukun Islam dengan istiqomah. Secara umum penjelasannya seperti itu. Jadi iman dan Islam dengan istiqomah, tidak ngalor, tidak ngidul, tidak apa namanya istilahnya, tidak benci ketika dicaci, tidak sombong ketika dipuji, ya, dengan mampu mengorbankan keinginan atau keenakan yang ada di dalam dirinya sendiri untuk beribadah dengan istiqomah, dengan stabil, tidak pernah ditinggalkan. Maka kata Allah, ya, dan firman Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka malaikat. Nah, termasuk kalian ini di sini, alhamdulillah, sholat 5 waktu istiqomah, puasa Senin Kamis istiqomah, sholat sunnah istiqomah. Tinggal ditambahi berbuat baik, beradab yang baik, bermuamalah yang baik, itu sudah bisa menjadi sufi kalian bisa dikatakan. Dan tentunya janji Allah tadi, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat dan berkata, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Ada jalan keluar dalam setiap masalah. Siapa tahu kalian di sini baik, beribadah baik, yang bapak ibu kalian punya rezeki lancar, punya sesuatu yang bisa dilancarkan dalam setiap urusannya. Tidak tahu efeknya, Allah membantu dengan cara yang lain, gitu kan. Memang tidak nampak kamu di sini hasilnya, tapi mungkin di rumah keluargamu, kakakmu, dan seterusnya itu bisa mendapat doa dari kamu dari sini, gitu kan, dari istiqomah yang kamu dapatkan. Wa husnul khulqi bin nas wa alla tahmilan nas ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'. Apa pengertian berbuat baik kepada manusia itu, kata Imam Ghazali? Jangan mau dimengerti. Nah, ini saya contohkan Rafki sama Huda. Rafki ini dikatakan orang yang baik ketika Rafki ini menyesuaikan apa yang dimaui Huda. Paham? Dia bersikap baik pada Huda itu ketika dia mau mengikuti apa maunya Huda, bukan Huda yang mau mengikuti maunya Rafki. Tidak, ini contoh misalnya, contoh. Jadi tokoh utama ini Rafki. Tokoh utamanya Rafki, jadi Huda ini tokoh pemeran pembantu gitu. Jadi Rafki ini kalau ingin dikatakan baik, dia itu harus mau menuruti apa kata Huda, bukan Huda yang harus menuruti kata Rafki. Gitu sebaliknya kalau dirubah perannya, kalau perannya Huda yang tokoh utama, maka sebaliknya Huda harus menuruti apa kata Rafki, bukan Rafki harus menuruti kata Huda, gitu ya. Paham maksudnya? Jadi orang yang disebut orang baik itu kalau kamu mau menuruti apa maunya orang lain, paham? Bukan orang lain harus menuruti maumu. Itu orang baik. Itu
pengertian dari Imam Ghazali seperti itu. Berat nggak? Berat. Si Rafki maunya beli atau maunya seperti ini, udah maunya seperti itu, yang nggak ketemu. Saya mau ini, nah, berantem. Artinya kalau mau baik itu harus mau ngimbangi kemauan orang lain. Jangan kamu egois minta diimbangi, minta dimengerti orang lain. Ya. Selama tidak menyelesaikan syariat, itulah orang baik, kata Imam Syafi'i. Selama tidak menyelesaikan syariat. Nah, tapi kalau misalnya kan Rafki tokoh utama nih, Huda tokoh umum. Intinya Rafki ini ingin berbuat baik, apa yang dimaunya Huda. Tapi Huda maunya minum-minuman keras, ya tidak boleh. Tidak boleh. Itu berarti sudah melawan aturan. Saya maunya mendem, minum-minuman keras, pil koplo, pil apa namanya, itu sudah tidak dianggap lagi. Kalau misalnya kalau sekedar sate atau bakso, sate bakso sudah ngiler semua ini. Si Rafki, saya maunya sate, saya mau bakso, sate atau bakso. Uangnya pas-pasnya 10.000 hanya bisa buat beli satu-satunya gitu kan. Ini kan dua orang punya uang 10.000, bisa buat beli sate atau beli bakso, harus beli salah satu. Sate atau bakso? Si udah bakso, nggak mau sate, saya mau sate. Paham maksudnya? Ini ibarat contoh. Kalau Rafki ingin berbuat baik, dia harus mengikuti inginnya Buddha kan? Baru tidak tulis dan bilang bakso aja, nggak mau sate. Paham maksudnya? Ini dalam urusan selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar aturan hukum Islam, maka inilah kebaikan. Artinya kamu bisa menahan ego kamu, itulah kebaikan menurut Imam Ghazali seperti itu. Ya, selama kamu bisa menahan ego yang ada pada dirimu dan bisa mengalah kepada manusia, itulah kebaikan. Tapi kalau urusan ibadah tidak boleh juga mengalah. Misalnya Rafki di belakang, maju. Nah, ini mengalah untuk kebaikan, untuk soft depan ini yang boleh. Soft depan ini lebih baik daripada soft belakang, pahalanya. Jelas itu. Nah, moga-moga depan. Ini tidak boleh dalam hukum usul fiqh, tidak boleh. Ya boleh sebenarnya, bukan tidak boleh, artinya kurang pas. Kalau sate sama bakso itu kan lebih ini, artinya urusan bukan urusan ibadah, urusan yang mubah itu lebih baik. Artinya mengalahnya Rafki, menyalahkan egonya untuk supaya Buddha ini bakso saja, itu bagus. Tapi kalau ke depan, kamu yang di depan, saya di belakang aja, ini tidak masuk. Makanya dalam ibadah itu ada yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Saya menyumbang 5.000 lah, misalkan ada yang sakit. Sudahlah saya menyumbang 1.000 saja, ngalahnya kamu itu salah, ngalahnya kamu itu tidak baik. Kalau untuk urusan ibadah, paham? Ngalahnya kamu dalam urusan ibadah nyumbang hanya 1.000 itu tidak baik. Nah, menangnya kamu dalam beribadah, dalam menyumbang, itu lebih baik lagi gitu. Ya itu. Suma innaka sa'alatnya anil ubudiyah. Kemudian muridnya Imam Ghazali dalam kitab ini melanjutkan risalahnya dalam Ayyuhal Walad. Kamu bertanya tentang ibadah. Ubudiyah itu apa? Ubudiyah itu kata Imam Ghazali salah satu asya, ada 3 macam. Ahaduhuma muhafadzatu amri syari. Yang pertama yaitu menjaga urusan agama, amri syar'i, dan juga urusan syariat.
Wataniha ar-ridho bil qada, ridho dengan qada dan qadar. Wa qismatillahi ta'ala, dan pembagian yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau cukupan ya sudah, rela, jangan iri, jangan ingin mendengki kepada orang yang lebih kaya, orang yang lebih punya. Ya, harus ridho, harus menerima dengan apa yang ada, bukan mencari apa adanya, bukan mencari apa yang ada, tapi ridho dengan apa yang ada. Itu ubudiyah. Yang pertama tadi menjaga urusan-urusan dalam syariat, rukun iman, rukun Islam, ibadah-ibadahnya. Yang kedua yaitu percaya dengan qada dan qadar, dan ridho dengan qada dan qadar, tidak ngersulo, tidak apa namanya ngersulo. Apa ngersulo itu? Bahasa Indonesianya apa ngersulo? Mengeluh, tidak mengeluh-ngeluh. Wah ini. Wa thabithuha tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala, dan yang ketiga adalah meninggalkan kepuasan bagi dirimu sendiri untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi jangan maunya sendiri. Kalau kamu sekarang kan maunya nggak makan, maunya makan kan, haus kan. Kalau kamu mencari ridho kamu sendiri, kamu nggak puasa. Kamu minum hari ini, apa siang ini, nggak puasa. Tapi kalau meninggalkan kepuasan kamu, artinya kamu beribadah dengan berpuasa untuk mencari apa? Ridho Allah Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Maka apa yang kita mau ini harus kita tinggalkan. Termasuk sekarang ini kita tinggalkan minum, tinggalkan makan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ibadah intinya ada tiga: menjaga urusan syariat, yang kedua yaitu mempercayai atau ridho dengan apa yang sudah diberikan dari ketentuan-ketentuan qada dan qadar, ya kan? Tidak mengeluh, tidak ngersulo. Yang ketiga meninggalkan semua yang kita inginkan demi mencari apa yang menjadi ridhonya Allah. Itu inti daripada ubudiyah, itu ada tiga hal ini. Wasa'al tani anak tawakul, dan kamu bertanya juga tentang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah bahwa antas tahkim yaitu dengan menghukumi atau dengan memberikan keputusan i'tiqadaka billah, dengan kepercayaanmu billah kepada Allah Ta'ala, fima wa'ada, dengan apa yang dijanjikan, yakni yaitu anta'takid, yaitu untuk kamu percayai atau untuk kamu berakidah, anna ma qaddara laka sayasiru ilaika, sesungguhnya apa yang ditakdirkan laka bagimu sayasiru ilaika akan datang kepadamu, la mahalata, tidak ada jalan lain, atau la mahalata, tidak ada jalan lain selain itu, atau artinya pasti. La mahalata ini artinya pasti akan sampai. Artinya yang ditakdirkan oleh Allah itu akan sampai kepada kita, pasti seperti itu. Wa ini istahada man fil alam, wa ini istahada, jikalau istahada bersungguh-sungguh atau berusaha, man fil alam, semua yang ada di dalam alam semesta, ala sorfihi angka, untuk menghilangkannya angka darimu. Wa malam yaktub, dan apa yang tidak ditakdirkan. Yaktub di sini artinya aslinya menulis, tapi di sini diartikan apa yang ditakdirkan, apa ditulis dalam takdir maksudnya ya. Laka bagimu lanya sila, tidak akan sampai ilaika kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, walaupun seluruh alam semesta, manusia dan seisinya itu, dunia dan seisinya membantu kamu. Sa'adaka, walaupun membantumu, jami'ul alam,
secara keseluruhan. Nah, apa sih? Saya jelaskan apa itu arti tawakal. Imam Ghazali mengatakan tawakal itu adalah apapun yang ditakdirkan. Misalnya kamu ditakdirkan untuk makan, nanti malam makan nasi rawon. Tahu nasi rawon? Rawon tahu nggak rawon? Atau nasi soto ayam Lamongan, ada tahu? Atau sate kambing. Ini yang bahas makanan udah nyelus. Wetengnya ngeluh, perutnya pusing. Bukan kepalanya yang pusing, tapi perutnya yang pusing. Gilang, perutnya pusing bahas makanan. Misalnya Gilang nanti malam ditakdirkan dapat sate kambing. Makan sate kambing yang mantap. Atau lebih keren lah, Anthony. Nanti kalau sudah umur berapa gitu, sudah selesai mondok, kan, ditakdirkan punya mobil Alfa yang paling mewah. Atau ditakdirkan siswa ditakdirkan bisa naik haji. Amin. Atau misalnya imam ditakdirkan bisa masuk jadi tentara. Misalnya, ya tegas jangan lewat tentara. Ya, misalnya siapa namanya Reza ditakdirkan menjadi polisi. Misalnya. Semua yang saya sebut tadi, kalau memang ditakdirkan oleh Allah, itu pasti akan kamu dapatkan. Kamu pasti akan mendapatkan itu. Paham? Walaupun seluruh manusia, seluruh dunia dan isinya, manusia dan semua manusia berusaha untuk menghilangkan itu. Gimana caranya supaya Anthony tidak dapat Al-Fatih? Gimana supaya siswa tidak bisa haji? Kalau memang ditakdirkan, itu pasti akan dapat. Itu namanya tawakal. Kalau memang takdir Allah, paham? Itu pasti akan didapatkan, pasti akan diraih. Sebaliknya, ingat ini susah ini. Tadi ya, misalnya tidak ditakdirkan, kan dibalik. Anthony tidak didapatkan dari Alfa, si siswa tidak ditakdirkan haji misalnya. Imam tidak ditakdirkan untuk jadi tentara. Seandainya semua orang di dunia ini membantu untuk si Anthony untuk dapat Alfa, dan si siswa untuk bisa naik haji, si imam untuk jadi tentara, si Reza bisa jadi polisi. Semua orang membantu. Kalau takdirnya Allah tidak demikian, kan tidak bisa. Tidak bisa. Ya siapa tahu sebelum diraihnya sudah istiadatnya, takdir Allah lebih gitu kan, sudah mati duluan. Nah itu tidak bisa. Artinya tidak ada yang bisa melawan takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi tawakal. Jadi manusia itu tugasnya apa? Tawakal, pasrah. Nah, tapi pasrah ini pun harus ada keterangan, tidak boleh asal-asalan. Manusia itu diminta pasrah, bukan berarti menyerah, bukan. Menyerah, nggak bakal saya bisa dapat apa, nggak bakal saya bisa haji, nggak bakal saya bisa jadi tentara, nggak bakal saya bisa begini, bisa begitu. Itu nggak boleh juga. Itu namanya bukan tawakal. Itu namanya bukan tawakal, bukan. Itu namanya nyerah. Beda tawakal dengan nyerah. Beda tawakal dengan nyerah. Wah, aku tidak bisa ini dapat ranking 1 atau misalnya aku kalau nggak ditakdirkan bisa baca kitab atau bisa ini nggak bisa juga sama bisa. Enggak, itu bukan tawakal, itu bodoh. Fardan ingin jadi apa? Fardan ingin jadi pilot. Saya mungkin ditakdirkan jadi pilot itu. Nah, kalau sudah begitu itu bukan tawakal, namanya nyerah.
Kalau pengen jadi pilot ya setelah mondok belajar pilot, belajar penerbangan, jadi pilot itu namanya usaha. Ya, kalau jadi ya alhamdulillah itu tawakalnya masuk, ditakdirkan. Kalau enggak jadi berarti ya enggak bisa, enggak ditakdirkan. Gitu ya. Tetap harus ada usaha, enggak boleh tawakal, enggak boleh. Semuanya tetap tawakal pada akhirnya, tapi harus harus berusaha. Makanya dalam ungkapan para ulama itu hati bertawakal, pasrah. Anggota tubuh, pikiran, akal pikiran harus berusaha, berupaya untuk meraih sekuat tenaga sampai pada titik darah penghabisan. Kalau tidak mampu berarti itu harus tawakal hatinya. Jadi tawakal ini tempatnya hanya di hati, bukan di usaha, bukan. Sudah mati-matian habis tidak bisa baru tawakal. Jangan kemudian tawakal. Itu salah. Makanya jangan kemudian tawakal itu bedakan tawakal dengan menyerah, dengan pasrah, tidak mau berusaha. Bedakan itu. Nah, Imam Ghazali mengatakan tawakal itu kepercayaan penuh bahwasanya apa yang pasti ditakdirkan oleh itu pasti akan datang, walaupun semua orang berupaya untuk menghilangkan. Sebaliknya, semua apa yang tidak ditakdirkan pasti tidak akan kita raih, walaupun semua membantu untuk kita raih. Itu namanya tawakal. Tapi tetap harus yang bernama usaha. Wasa'alatni anil ikhlas. Wasa'altani anil ikhlas, dan kamu juga bertanya tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala wa la yartahu qalbuka bi mahamidin nas wa la ta'sa bi madamihim. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, termasuk tadi itu. Orang yang istiqomah ini ikhlas, yaitu semua amalanmu itu karena Allah Ta'ala. Wala yartahu, dan tidak senang qalbuka hatimu bimahamidillah, dengan pujian-pujian manusia. Wala ta'sa, dan tidak menjadi tidak menjadi orang yang kasihan atau tidak mengeluh, tidak menjadi benci dengan cacian orang-orang lain. Artinya apa tadi? Tetap mengerjakan dengan kondisi dia tidak benci ketika dicaci, ya, tidak marah ketika dicaci maki, tidak sombong ketika dipuji. Jadi ikhlas. Makanya kelihatan loh orang ikhlas itu. Orang ikhlas itu kelihatan. Tenang, jiwanya tenang. Yang di pondok yang masih belum ikhlas, di pondok yang masih belum kerasa, ini kelihatan. Yang masih suka marah-marah, yang suka ngeluh, itu masih belum ikhlas, masih dipertanyakan kamu ikhlasnya di pondok ini, masih dipertanyakan. Ya. Nah, maka harus terus dilatih supaya bisa ikhlas, tenang dengan apa yang ada di sini di pondok ini. Suka dan duka, baik suka dan duka. Wa'lam, dan ketahuilah anna riya, sesungguhnya amalan riya, pamer, yatawalladu min ta'zimil khalqi, itu adalah sebab daripada pengagungan atau penghormatan dari manusia. Wa ilaju antarahum musakhkharil qudrah, maka obatnya adalah hendaknya kamu melihat bahwasannya mereka itu dijalankan oleh takdir. Wa tahsabuhum kal jamadat, dan menganggap mereka itu seperti benda mati. Fi adami qudrati isalir roha, dalam ketidakmampuan menyampaikan kebahagiaan, wal masyaqqah, dan kesusahan,
litakhlusa supaya selamat min muraatihim dari pamer kepada mereka. Wa mata taksabun, dan ketika atau kapan kamu menganggap mereka itu dawi kudrah wa iradah, menganggap mereka itu adalah orang yang mempunyai kudrah, mempunyai kemampuan, wa iradah dan kehendak, la yab'ada anka riya, itu tidak akan menjadikan kamu, tidak akan menjauhkan kamu dari sifat riya. Nah, yang terakhir bahwasanya Imam Ghazali memberikan ungkapan riya, pamer. Apa sih tandanya pamer? Jadi tandanya kalau kamu masih suka dipuji, ya, dan itu maka itu adalah pamer. Dan pujian itu biasanya dilahirkan atau disebabkan pada orang-orang yang menghormati kamu. Misalnya mana? Alon namanya. Alon ini anaknya Pak Kades. Oh, anaknya Pak Kades. Hebat, Pak Kades. Dipuji-puji terus Alon, misalnya. Nah, orang yang memuji kamu itu, kalau kamu anggap mereka itu berarti bagi kamu, maka itu akan terus berriak, gitu ya. Atau misalkan amin ini jadi apa namanya nanti jadi presiden misalnya. Menganggap orang yang menghormati amin ini adalah berarti, sehingga merasa bangga diri, menampakkan kemampuannya, menganggap semua menghormatinya dengan sukarela. Nah, sehingga amalan-amalan tersebut itu akan menjadikan dia riya, sombong, pamer. Berbeda ketika amin menganggap orang yang menghormatinya itu sebenarnya adalah orang-orang yang terjalankan oleh takdir Allah, sehingga amin menganggap bahwasannya mereka itu benda mati, mereka bukan orang yang hidup. Dianggap tidak ada efeknya. Mereka menghormati saya atau membenci saya atau mencaci saya sama saja. Sehingga ini bisa menghilangkan riya, bisa menghilangkan amalan yang bernama riya, yaitu pamer. Dan riya ini yang banyak menghanguskan dosa, yang banyak menghanguskan pahala. Jadi seharusnya dapat pahala ngaji Quran Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya dapat pahala, tapi dibuat-buat supaya pamer pada orang sehingga pahalanya hilang. Maka hati-hati, hati-hati dengan amalan yang riya, amalan yang pamer, yang menganggap manusia itu punya kudrah, punya iradah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.